berdiri bersama-sama kita serukan nama Yahweh dalam pujian. Shema Yisrael, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Shema Indonesia, Shema Indonesia, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Shema Ambarawa, Shema Ambarawa, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Baruch Senkevod Malkuto Leolam Waed. Semua roh-roh di udara, baik yang ada di Israel, di Indonesia, dan bahkan di Ambarawa, dengarlah kalian semua, Yahweh Elohim kita, Dia Echad, Dialah satu-satunya Elohim yang layak dan berhak untuk ditinggikan. Itulah sebabnya pada saat ini kami memuji-muji nama Bapa Yahweh Besem Yeshua HaMashiach Beruah HaKodes. Sekarang waktunya untuk kami mendengar isi hati Tuhan. Urapi hamba-Mu dan urapi setiap kami yang mendengar firman-Mu dengan urapan yang sama, agar firman yang ditaburkan dapat kami pahami dan kami mengerti dalam kehidupan kami. Jika masih ada kuasa-kuasa penguasa kegelapan yang ada di ruangan ini, maupun yang ada di ruang masing-masing yang mendengarkan firman dari rumah, kami hancurkan, kami patahkan dalam nama Yeshua HaMashiach. Pergi kau keluar, tinggalkan kami masing-masing, karena mata dan hati kami hanya kami tujukan bagi kebenaran firman saja. Berikan kemampuan kepada kami bukan hanya untuk mendengar firman-Mu, melainkan juga melakukan dalam kehidupan kami. Kami yakin pengertian dari Tuhan sudah Tuhan limpahkan dalam hidup kami, sehingga kami dapat memahami isi firman-Mu. Demi nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk, Bapak Yahweh memberkati. Shalom Aleichem. Puji Bapak Yahweh, pada saat ini saya menyampaikan firman sesuai dengan flyer yang sudah saudara terima, yang saya beri judul Yesus hanya utusan, ada tanda petiknya. Artinya apakah Yeshua itu hanya utusan? Kalau hanya utusan itu tidak ubahnya sama dengan nabi-nabi yang lain yang hanya utusan. Apa sih artinya nabi? Nabi itu artinya penyambung firman Elohim. Ada orang yang mengatakan bahwa Yeshua itu hanya utusan. Ada ayatnya, nanti saya akan sampaikan. Demikian pun ada yang menganggap, oh Yeshua itu hanya tokoh agama. Yeshua itu pendiri agama. Apakah Yeshua tokoh agama? Ya, Yeshua tokoh agama. Apakah Yeshua pendiri agama? Yeshua tidak pernah mendirikan agama. Apakah Yeshua penyambung firman Elohim? Ya, Yeshua penyambung firman Elohim. Tetapi siapakah Yeshua itu sesungguhnya? Untuk itu saya akan ajak saudara untuk membuka di dalam kitab Injil Yohanan pasal 17 ayat yang ketiga.
Mari kita ucapkan bersama-sama, saudara lihat capture di depan. Kita ucapkan dengan suara yang keras, 2, 3. Dan inilah hidup kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya El yang benar, dan Yeshua HaMasyiah yang telah Engkau utus. Untuk memahami firman Tuhan ini, kita harus menggunakan perspektif Ibrani. Karena pola pikir Ibrani dengan pola pikir orang pada umumnya itu berbeda. Kalau kita menggunakan pola pikir yang biasa, jelas ayatnya mengatakan Yeshua HaMasyiah yang telah Engkau utus. Artinya sekedar mengirim orang atau pribadi lain seperti dalam pemikiran Yunani atau pemikiran Goyim pada umumnya. Dalam kitab Brit Kadasa atau perjanjian baru dalam bahasa Ibrani, Yohanan 17 ayat yang ketiga tadi berbunyi demikian. Oma kaye olam asher yedu otka ki ata levatka el emet beet Yeshua HaMasyiah asher salakta. Di situ saya garis bawahi kata-kata salakta. Salakta itu bahasa Ibrani dari kata salak ata. Kata Ibraninya salak itu berkaitan erat dengan kata saliak. Saliak itu artinya utusan yang mewakili sepenuhnya pengutus. Kalau di dalam bahasa hukum, walaupun tidak 100% tepat, tetapi ini analogi yang bisa saya sampaikan untuk membuka gambaran di dalam hidup saudara adalah surat kuasa. Misalkan saya mendapatkan uang dari bank, saya harus mengambil sendiri ke bank. Tetapi apakah bisa saya wakilkan? Bisa, tapi harus ada surat kuasa. Kalau tidak ada surat kuasa, saudara datang ke bank dengan mengatakan, Pak, saya disuruh Pak Yakub untuk mengambil uang. Kira-kira diberi atau tidak? Tidak. Jadi ada surat kuasa. Kira-kira seperti itu. Nah, prinsip penting dalam budaya Ibrani, utusan seseorang adalah seperti orang itu sendiri. Artinya seorang saliak tidak membawa pesan sendiri. Ia membawa otoritas penuh dari pengutus. Bahkan dalam banyak kasus dia dianggap identik secara fungsi dalam pengutusnya. Ya, jadi dalam banyak kasus dia dianggap identik secara fungsi dengan pengutusnya. Contohnya begini, saudara-saudara. Saya mau tanya dulu, kopral sama jenderal itu lebih tinggi mana pangkatnya? Jenderal, kopral itu baru awal-awal lah ya. Nah, saya contohkan, saya misalkan kaisar. Saya menyuruh kopral, katakanlah di tempat ini yang pangkatnya rendah, Chandra Cahyono misalkan. Chandra Cahyono itu sebagai kopral. Sebagai apa? Kopral. Tetapi saya memiliki jenderal, pangkatnya lebih tinggi. Pak Yahya, misalkan. Pak Yahya kan tinggi. Jadi pangkatnya lebih tinggi. Ini untuk membuat gambaran yang gampang saja ya. Pak Yahya pangkatnya apa? Jenderal. Nah, seharusnya Chandra Cahyono ini hormat enggak sama Pak Yahya? Hormat, tunduk.
Tapi karena saya punya pesan kepada Pak Yahya, saya membuat maklumat, pengumuman. Nah, pengumuman itu saya sampaikan kepada Chandra Cahyono. Ketika Chandra Cahyono berdiri di depan Pak Yahya, membuka maklumatnya, pengumuman dari Kaisar Yakub Sulistyo, begitu. Maka apa yang dilakukan oleh Pak Yahya? Pak Yahya harus tunduk, bersujud, karena Kaisar sedang berbicara. Padahal yang berbicara siapa? Kopral. Nah, kira-kira seperti itu salah satu contohnya, Bapak Ibu. Sudah bisa menerima gambarannya? Jadi, di situ dikatakan, Yesua yang engkau utus, artinya apa? Kalau dibaca dengan pola Ibrani, bukan berarti Yesua itu sama dengan pribadi lain yang terpisah dari Yahweh. Bukan. Tetapi Yesua itu manifestasi Yahweh yang datang sebagai utusan pribadinya sendiri dalam bentuk yang dapat dijangkau manusia. Ingat, ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, manusia tidak bisa berhubungan dengan Yahweh secara langsung. Karena Yahweh kudus, manusia jatuh di dalam dosa, kotor, maka radiasi kekudusan Yahweh membuat manusia yang kotor itu mati. Contohnya Uza. Uza ketika mengulurkan tangannya supaya pedati yang membawa tabut Elohim tidak jatuh ketika dibawa dari Baali Yehuda menuju ke Yerusalem, Uza kan mati. Kenapa? Karena dia mengulurkan tangannya. Sedangkan yang berhak memegang tabut Elohim itu para imam yang sudah dikuduskan. Jadi manusia tidak bisa lagi berhubungan dengan Elohim. Itulah sebabnya saking cintanya Elohim kepada manusia. Karena Elohim itu bucin, budak cinta terhadap manusia, maka dia turun ke bumi dalam wujud seperti manusia. Karena itulah maka ketika dikatakan Yesua yang engkau utus, itu Yesua sama dengan manifestasi Yahweh yang datang sebagai utusan pribadinya sendiri dalam bentuk yang dapat dijangkau manusia. Kalau dalam bentuk roh manusia mati, maka Yahweh turun dalam wujud seperti manusia. Dan ini selaras dengan firman yang ada di dalam kitab Injil Yohanan pasal 10 ayat yang ke-30. Bunyinya bagaimana? Yohanan 10 ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu. Dan sama dengan Yohanan 12 ayat 45. Coba kita baca bersama, 2, 3. Dan siapa yang melihat aku, ia melihat dia yang mengutus aku. Dia yang telah mengutus aku. Itu bukan berarti seperti saya mengutus Pak Sarmujito. Berarti saya beda dengan Pak Sarmujito. Karena pengutus beda dengan yang diutus. Betul, itu dalam perspektif Goyim. Tapi dalam perspektif Ibrani tidak demikian. Makanya ketika Yesua mengaku dirinya sebagai Elohim, mereka tidak bisa menerima karena berstandar ganda. Jadi pandangan orang Yahudi tentang Yesua berstandar ganda. Kenapa? Karena melihat sebuah kenyataan,
Yeshua itu sebagai sosok yang berwujud manusia, wujudnya manusia kok ngaku Elohim. Perspektifnya jadi berubah dalam pola pikir. Kalau yang tadi di dalam Yohanes 17 ayat yang ketiga yang ngomong siapa? Dan inilah hidup kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya El yang benar dan Yeshua HaMasyiah yang telah Engkau utus. Ini membicarakan tentang siapa? Membicarakan tentang Yeshua HaMasyiah. Tetapi ketika Yeshua HaMasyiah mengatakan bahwa aku dan Bapa itu satu, dianggap menghujat. Coba kita lihat Yohanes 10 ayat yang ke-33. Kita baca aja bersama-sama ya, Yohanes 10 ayat 33, 2, 3. Orang-orang Yahudi itu menjawab kepadanya dengan berkata, kami merajam engkau bukan sehubungan dengan suatu perbuatan yang baik, melainkan sehubungan dengan penghujatan, dan karena engkau yang adalah seorang manusia menjadikan dirimu sebagai Elohim. Karena pandangan orang Yahudi kalau mengatakan aku dan Bapa itu satu, itu berarti menyamakan dirinya dengan Bapa. Mengutus, kalimat mengutus aku itu juga berbicara tentang wujud yang sama dari kata Ibrani salika. Jadi pola Ibrani, pengutus hadir dalam utusan. Jadi utusan itu tidak sama dengan sekedar wakil biasa. Kalau ditinjau dari bahasanya orang goyim, yes, saya menyetujui bahwa itu adalah orang atau pribadi yang berbeda. Ya. Tetapi utusan dalam pola Ibrani adalah kehadiran aktif dari pengutus. Jadi ketika Yeshua datang, itu bukan orang atau pribadi kedua, tetapi Yahweh sendiri yang datang dalam pesan yang diutus. Loh, kesannya kok aneh, Pak? Ya memang aneh. Kenapa? Karena melampaui akal manusia. Hal itu karena yang dibicarakan adalah Yahweh yang tidak bisa dibatasi ruang dan waktu. Kalau manusia kan dibatasi ruang dan waktu, saudara-saudara. Misalkan saudara di sini, katakanlah Pak Sarmujito sekarang duduk di depan saya. Saudara mau cari Pak Sarmujito yang modelnya seperti ini, di mana-mana tempat ada enggak? Enggak ada. Karena orangnya di sini. Tapi kalau Yahweh yang tidak bisa dibatasi ruang dan waktu, itu contohnya di sini kita menyembah Bapa Yahweh. GPF itu ada sekitar 50-an gereja. Di Tangerang misalkan jam sekarang ini sedang beribadah. Di Jakarta jam sekian juga beribadah. Bahkan di Sumatera Utara juga ada yang beribadah. Katakanlah jamnya sama. Ada berapa tempat sudah? 4. Pertanyaannya, Yahweh-nya ada berapa? 1. Kok iso? Ya karena tidak bisa dibatasi ruang dan waktu. Dia El Shaddai, Elohim yang Maha Kuasa. Sehingga dia bisa menjadi apa saja dan bisa menjadi berapa saja. Lalu hubungannya dengan kata mengenal. Ayat ini berkata mengenal engkau dan Yeshua yang engkau utus. Dalam bahasa Ibrani kata mengenal itu ditulis dengan kata yada. Yada itu bukan sekedar tahu secara intelektual tetapi mengalami relasi langsung. Jadi maknanya mengenal Yahweh adalah mengenal Dia yang hadir sebagai Yeshua.
Karena Yeshua adalah cara Yahweh menyatakan dirinya secara nyata. Makanya Yeshua mengatakan, kalau engkau melihat aku, engkau melihat dia yang mengutus aku. Loh, kalau gitu berarti Yahweh itu laki, Pak. Ya bukan. Firman Elohim katakan Yahweh itu apa? Yahweh itu apa? Roh. Tetapi maksudnya kalau melihat aku sama seperti melihat Yahweh itu dalam sikapnya, dengan misalkan tidak melakukan dosa karena Yahweh memang tidak berdosa, mengajarkan kebenaran karena Yahweh mengajarkan kebenaran. Itu maksudnya, saudara-saudara. Jadi kesimpulan pola Ibrani di dalam Yohanan 17 ayat yang ketiga, mengutus atau sama dengan konsep saliak itu representasi penuh. Yeshua bukan terpisah dari Yahweh. Yeshua adalah Yahweh yang datang sebagai utusannya sendiri. Mengenal Yahweh tidak bisa dipisahkan dari mengenal Yeshua. Karena itu sangat aneh kalau ada orang yang mengaku diri penuh dengan Ruach HaKodes, tetapi menolak Yahweh. Ini bisa karena pengetahuannya belum sampai, atau bisa karena memang terjadi penolakan di dalam dirinya. Nah, kalau karena terjadi penolakan dalam dirinya, berarti bahasa lidahnya itu bahasa lidahan, bukan bahasa lidah beneran. Karena kalau yang namanya diurapi Ruach HaKodes tidak akan menolak Yahweh. Karena satu adanya nih ayatnya. 1 Yohanan 5 ayat yang ke-7. Jadi contohnya untuk masalah ini, Moses sebagai saliak Yahweh. Ketika Moses diutus Yahweh, Moses berkata seperti yang ada di dalam kitab Keluaran 7 ayat yang ke-1. Coba kita baca bersama-sama dengan bersuara. 2, 3. Dan berfirmanlah Yahweh kepada Moses, lihatlah, aku telah mengangkat engkau menjadi seperti Elohim bagi Faro, dan Aharon kakakmu akan menjadi nabimu. Nah, dikatakan, engkau menjadi seperti Elohim bagi Faro. Ya. Kemudian kakakmu siapa? Aharon. Itu menjadi nabi. Nabi itu apa? Kepanjangan suara atau firman Yahweh. Dan hal ini yang perlu diberikan garis bawahi, Moses bukan Yahweh secara hakikat, tetapi dalam perannya sebagai utusan, dia membawa otoritas Yahweh. Sehingga ketika Moses berbicara, itu dianggap Yahweh bicara. Ketika Moses bertindak, itu dianggap Yahweh yang bertindak. Itulah konsep saliak yang disebut mengutus tadi. Cuma perbedaannya, Moses itu hanya wakil, tidak memiliki natur Yahweh, maka Moses bisa gagal dan bisa salah. Karena itu Moses bisa menggerutu, bisa kecewa, bisa marah karena berbuat dosa dan sebagainya. Sedangkan Yeshua itu bukan sekedar wakil, tetapi Yahweh sendiri yang hadir sebagai utusan. Jadi tidak hanya pembawa firman, dia adalah firman itu sendiri. Apakah Yeshua itu firman Yahweh? Jawabannya apa? Ya, Yeshua firman Yahweh. Tetapi Yeshua juga Yahweh itu sendiri. Karena itu Yel GPF, Yeshua HaMashiach, dialah Yahweh. Karena ini pribadi yang sama. Nah, ketika seseorang berusaha untuk merasionalisasikan di dalam pikiran manusia, maka
ada istilah Tritunggal. Padahal kalau dibaca dari kitab Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai kitab Wahyu pasal terakhir ayat terakhir, ada enggak kata Tritunggal? Tidak ada. Tetapi ini yang dibesar-besarkan. Tri, berapa tri? Tunggal, berarti Tuhannya ada 3. Tidak Pak, Tuhan kita 1 lah, katanya tadi 3. 3 pribadi. Kalau yang namanya 3 pribadi itu seperti saya, Pak Sarmujito, Pak Yahya, itu 3 pribadi. Artinya orangnya berbeda. Nah kalau beda pribadi berarti Yahweh beda dengan Yeshua. Padahal Yeshua itu adalah Yahweh itu sendiri. Contoh perspektif Ibrani dari kata saliak. Keluaran 5 ayat yang ke-1. Mari kita baca lagi bersama dengan suara yang keras. Keluaran 5 ayat 1. Ya. Siap ya? 2, 3. Dan sesudah itu Mose dan Aharon menghadap Faro, lalu berkata kepadanya, beginilah Yahweh Elohim Israel berfirman, biarlah umatku pergi dan mereka akan mengadakan perayaan bagiku di padang gurun. Di situ dikatakan, biarlah umatku pergi. Seharusnya yang ngomong siapa? Yahweh. Seharusnya yang ngomong biarkan umatku pergi itu yang ngomong Yahweh. Tetapi yang ngomong siapa? Musa. Jadi itu bukan kata Mose sendiri, tapi itu suara Yahweh melalui dia. Kemudian saya berikan contoh lain lagi, yaitu tentang malaikat Yahweh. Malaikat Yahweh atau malak Yahweh secara harfiah, malak itu artinya utusan, bukan selalu makhluk bersayap seperti konsep modern. Ini ada kekeliruan saudara-saudara. Kalau tablo Natal dulu ya, ada malaikat pakai sayap. Itu bukan malaikat. Itu yang disebut kerubium. Itu adalah makhluk sorgawi. Nah, malaikat wujudnya seperti apa? Seperti seorang laki-laki yang membawa senjata perang. Itu malaikat. Yang malaikat perang. Malaikat pemberita yang langsung seperti Gabriel, dia tidak bawa pedang. Tetapi dia pembawa berita. Tapi meskipun tidak membawa pedang, namanya juga malaikat, punya otoritas Yahweh, punya kuasa. Ya tidak perlu bawa pedang juga sudah bisa mengalahkan musuh. Tetapi anehnya malaikat berbicara sebagai Yahweh. Coba kita lihat Kejadian 16 ayat 7 dan 10, ayat 7 terlebih dahulu. Nah, saudara perhatikan, kita baca saja supaya jelas ya, bersama-sama, 2, 3. Dan malaikat Yahweh menjumpai dia di dekat mata air di padang gurun, yaitu suatu mata air yang berada di sisi jalan menuju ke Sur. Di situ ada yang mengatakan siapa? Malaikat Yahweh. Malaikat Yahweh ya. Malak Yahweh. Sekarang ayat 10. Mari kita ucapkan lagi bersama, 2, 3. Dan malaikat Yahweh itu berkata kepadanya, aku akan membuat benihmu sangat banyak dan tidak dapat dihitung karena banyaknya. Saya garis bawahi kata apa? Aku. Yang berbicara kan malaikat. Tetapi ternyata dia mengaku sebagai Yahweh.
Nah, ini ada orang yang salah mengartikannya. Sehingga ada orang teman saya yang dulu getol memberitakan nama Yahweh, kemudian menyebarkan traktat tentang Yahweh, tiba-tiba berubah tidak lagi menyembah Yahweh. Ketika saya tanya, katanya Yahweh itu cuma malaikat toh Pak. Nah buktinya apa? Ayatnya ini, saudara. Nah kalau dipikir dengan menggunakan pola pikir goyim, ya betul. Tetapi yang kita pikirkan kan menggunakan pola pikirnya orang Ibrani. Tadi Kejadian 16 ayat yang ke-7 dikatakan, dan malaikat Yahweh menjumpai dia di dekat mata air di padang gurun. Yang menjumpai siapa? Malaikat. Tapi dia berkata ayat 10, malaikat Yahweh itu berkata kepadanya, aku akan membuat benihmu sangat banyak. Yang bisa membuat benih menghasilkan anak banyak itu siapa? Yahweh. Loh kok aku? Loh berarti kan Yahweh itu malaikat. Ini loh pola pikir goyim. Sehingga akhirnya meninggalkan Bapa Yahweh. Kemudian Hagar menjawab, Kejadian 16 ayat yang ke-13. Mari kita ucapkan lagi bersama-sama. 2, 3. Dan wanita itu memanggil nama Yahweh yang telah berfirman kepadanya itu, engkaulah El Roi. Karena dia berkata, betapa aku di sini telah memandang kepada yang memandangku. Ini Hagar bicara kepada siapa? Ketika dia ngomong gitu itu sedang berhadapan dengan siapa? Malaikat Yahweh. Tetapi dia katakan El Roi. El Roi itu Elohim yang melihat. Padahal yang dilihat bukan Elohim Yahweh, tetapi siapa? Malaikat. Orang yang pola pikirnya Yunani atau pola pikir goyim, disitulah tergelincir imannya. Wah ternyata Yahweh cuma malaikat tok. Buktinya ini loh, gini loh. Sudah, saudara-saudara ya. Kan kita mengenal ada El Roi, El Shaddai, El Gibor, dan El lagi yang lain. Karena ini kunci besar untuk melihat kesinambungan dari Torah sampai Injil adalah sikap hati dan motivasi. Ini sedikit menyimpang dari apa yang saya bicarakan, tetapi pola pikirnya yang harus kita ambil. Kita sering mendengar orang mengatakan Yehuda Iskariot itu seharusnya sebagai pahlawan karena menjadi penggenap Torah. Kalau dipikir secara akal manusia benar enggak? Benar. Coba kalau Yehuda Iskariot tidak menyerahkan Yesua, berarti kan penggenapannya tidak tergenapi. Yesua mati kan menggenapi Torah, betul enggak? Yesua mati kan menggenapi Torah. Nah kalau Yesua mati tidak diserahkan oleh Yehuda Iskariot, berarti tidak tergenapi. Makanya Yehuda Iskariot bisa disebut sebagai pahlawan. Oh iya ya, benar ya. Ini sama halnya dengan pola pikir polisi itu harusnya berterima kasih kepada penjahat. Karena tanpa ada penjahat tidak ada polisi. Dan ini jangan dikaitkan dengan kejadian polisi yang mentersangkakan korban kejahatan. Karena ini bisa dikaitkan. Gara-gara ada penjahat, maka saya bisa jadi jenderal polisi, kan begitu. Makanya saya berterima kasih kepada penjahat.
Makanya penjahat tidak boleh disalahkan, harus dijadikan tersangka yang menjahati penjahat. Kan ada belakangan ini ya kejadian di Jogja ya. Ada orang dijambret, dikejar, jambretnya nabrak tembok atau trotoar itu ya, jatuh mati. Maka yang ngejar ini jadi tersangka. Nah ini kan sama saja dengan kalau polisi ngejar orang jahat, lalu orang jahatnya nabrak mati, berarti polisinya jadi tersangka? Kan tidak. Jadi standarnya standar ganda. Nah, karena itu sikap hati dan motivasi itu yang menjadi konsepnya di dalam kita memikirkan tentang masalah firman. Apa sikap hati dan motivasi Yehuda Iskariot ketika dia menyerahkan Yesua? Apakah di dalam pikiran Yehuda Iskariot mengatakan, saya akan menyerahkan Yesua HaMasiah supaya menggenapi Torah? Begitukah pola pikirnya? Tidak. Coba kita lihat ayatnya. Matius 26 ayat 14 sampai 16. Kita baca saja ya supaya saudara juga memahami. Siap? 2, 3. Kemudian setelah pergi kepada imam-imam kepala, seorang dari ke-12 murid yang disebut Yehuda Iskariot berkata, kamu mau memberikan apa kepadaku agar aku menyerahkan dia kepadamu? Dan mereka menetapkan 30 keping perak baginya. Dan sejak saat itu ia selalu mencari kesempatan agar dapat menyerahkan dia. Jadi sikap hati dan motivasi Yehuda Iskariot itu apa? Apakah dia menyerahkan Yesua supaya menggenapi Torah? Tidak, tetapi karena dia cinta uang. Di situ dikatakan, kamu mau memberikan apa kepadaku agar aku menyerahkan dia kepadamu? Ini bicara soal uang, soal duit. Dan dia tergiur dengan 30 keping perak. Dan juga di dalam tingkah laku kehidupannya setiap hari. Kita membaca di dalam Yohanes 12 ayat yang ke-6. Mari kita ucapkan bersama, 2, 3. Namun dia mengatakan hal itu bukan karena dia peduli terhadap orang-orang miskin, melainkan karena dia seorang pencuri dan dia memegang kantong uang dan apa yang dimasukkannya dia mengambilnya. Dia apa? Mengambilnya. Dia seorang pencuri. Jadi ini motivasinya. Yang pertama, karena Yehuda Iskariot cinta uang, bukan karena mau membuat Yesua disalib supaya menggenapi Torah. Kemudian hal yang kedua, karena dirasuk setan. Kita membuka di dalam Lukas 22 ayat 3 sampai 4. Kita baca lagi bersama, 2, 3. Dan setan masuk ke dalam Yehuda yang disebut Iskariot, yang berasal dari bilangan 12 murid itu. Dan setelah pergi, ia berbicara dengan para imam kepala dan para komandan pengawal, bagaimana dia dapat menyerahkannya kepada mereka. Jadi disebutkan karena setan merasuk ke dalam diri Yehuda. Jadi sudah cinta uang, dirasuk setan lagi, sudah jahatnya pol-polan ini, saudara-saudara. Jadi Yehuda Iskariot menyerahkan itu karena sikap hati dan motivasinya bukan supaya menggenapi penggenapan nubuatan kitab para nabi bagi Yesua. Ya. Jadi pertanyaannya, kalau begitu bisakah Yehuda Iskariot disebut sebagai pahlawan? Tidak bisa. Demikian pun tanggapan yang kedua tadi,
Penjahat ketika ditanya polisi, kenapa kamu mencuri? Kenapa kamu membunuh? Penjahat tidak mengatakan supaya ada polisi, Pak, supaya ada bapak, kan enggak ada begitu. Bisa dipahami sampai sini, saudara-saudara? Bolehkah polisi berterima kasih kepada penjahat karena gara-gara ada penjahat saya jadi jenderal polisi? Tidak. Jadi jika ada polisi yang mentersakakan korban, itu oknum polisi yang mencari materi seperti Yehuda Iskariot. Jadi membaca firman itu harus dengan pola pikir firman. Jadi jangan menggunakan logika sebagai manusia. Kalau logika sebagai manusia banyak kali kita tidak paham firman. Contohnya soal menyesal. Tuhan menyesal. Kita membuka di dalam Kejadian 6 ayat yang ke-6. Mari kita baca bersama-sama, di capture dengan suara yang keras. 2, 3. Dan Yahweh menyesal bahwa dia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu telah memilukan hatinya. Menyesal yang ditulis di dalam kitab suci beda dengan menyesalnya kita. Kalau kita menyesal karena sudah melakukan perbuatan yang berdosa, perbuatan yang tidak terpuji. Aduh, menyesal saya, gara-gara perbuatan saya, akhirnya saya jadi tercemar. Gara-gara perbuatan saya, jadi orang-orang tidak simpati kepada saya. Itu karena kesalahan. Nah, tetapi Yahweh menyesal. Itu bukan berarti seperti manusia yang tidak tahu, sehingga perlu ada istilah menyesal. Tapi karena Yahweh tidak mengintervensi keputusan manusia atau free will, kehendak bebas kita, hanya bisa memberi input saja. Karena itu kan ada gambar Yesua mengetuk pintu. Kalau saudara perhatikan di situ ada hal yang aneh. Gambar itu. Tapi itu bagus. Ketika Yesua mengetuk pintu, di pintunya itu tidak ada grendelnya untuk membuka. Artinya, Yesua yang adalah Ruach HaKodes itu hanya bisa mengetuk pintu hati kita. Tidak memaksa. Karena itu ketika firman ini ditaburkan dan saudara terkena firman, itu Ruach HaKodes sedang mengetuk pintu hati saudara. Apakah saudara bertobat atau tidak? Karena istilah menyesal itu Tuhan tidak intervensi. Pertanyaannya, bisakah Yesua menciptakan manusia atau Bapa Yahweh menciptakan manusia yang tidak bisa berbuat dosa? Bisa. Tapi apa bedanya dengan robot? Ya kan? Robot kan diprogram. Walaupun sekarang ini ada program AI, Artificial Intelligence, membuat manusia ketakutan dengan ciptaannya sendiri. Karena sudah ada yang terbukti AI humanity yang bentuknya model seperti manusia ketika diperintahkan untuk shutdown, untuk mematikan dirinya sendiri, tidak mau. Bayangkan saudara-saudara. Nggak usah jauh-jauh lah. Kalau saudara yang memahami, saudara akan tahu apa itu ChatGPT. ChatGPT itu ibarat manusia, itu manusia super. Saudara mau tanya apa saja tahu. Dunia kedokteran, tanya aja ilmu kedokteran, dia akan jawab. Dan jawabnya nggak perlu sampai 1 jam, 1 hari. Enggak, begitu saudara tanya, 2-3 detik sudah keluar jawaban. Kemudian tanya soal dunia pendidikan, dia tahu. ChatGPT ditanya soal dunia kerohanian, juga tahu. Disuruh gambar, juga tahu. Disuruh bikin apa saja dia tahu. Itu kalau manusia ada enggak yang seperti itu, saudara? Enggak ada.
Ini saja membuktikan manusia sudah kalah dengan komputer. Tanya apa saja. Saya kalau lupa ayat, saya tanya ke ChatGPT. Yeshua mati disalib, mana ayatnya? Udah langsung keluar, sudah. Jadi saya menggunakan ChatGPT untuk menolong saya, bukan menyampaikan ide firman-Nya, tetapi hanya untuk menolong mencarikan ayat karena saya tidak hafalan ayat. Karena ayat firman Tuhan itu tidak untuk dihafal, tetapi untuk dilakukan. Tetapi menghafal ayat salah atau tidak? Ya tidak salah. Kalau bisa menghafal ya silakan, bagus. Cuma otak saya kalau suruh menghafal ayat males sih. Ya mungkin karena faktor U. Tapi bukan uzur. Karena kan ada hal yang lain yang bisa dipakai untuk memikirkan, ya. Tetapi yang jelas kalau kita melakukan pembacaan firman harus kita pikirkan dengan pola pikir Ibrani, bukan pola pikir Yunani, bukan pola pikir Goyim atau orang-orang kafir istilahnya. Ini juga sedikit ada perbedaan. Kalau kafir di Indonesia, yang disebut kafir adalah orang-orang yang selain yang berteriak kafir, itu kafir. Tetapi di dalam kitab suci yang disebut kafir, itu adalah orang-orang di luar Yahudi. Jadi saudara dan saya termasuk kafir atau bukan? Kafir. Disebutnya goyim, bangsa-bangsa di luar bangsa Israel. Kenapa? Karena bangsa Israel itu bangsa pilihan. Dipilih menjadi miliknya Yahweh. Karena itu dalam doa berkat kan dikatakan Yeshua yang pembeli jiwa, bukan penebus jiwa. Yang lebih fatal lagi penebus dosa. Kalau penebus dosa misalkan saya punya ini, saya gadaikan kepada bulis, misalnya ini bulis saya gadaikan 100.000. Begitu saya punya uang, saya serahkan uangnya kepada bulis, saya mengambil ini artinya saya apa? Menebus. Tapi kalau ini bukan punya saya, yang ada di tangan bulis, ya saya membeli. Mungkin orang menitipkan bulis sudah waktunya untuk diambil, tidak diambil-ambil, bulis bingung mau diapain kayak gini. Udahlah saya jual aja. Nah, saya mau, saya beli. Gitu loh, karena bukan milik saya. Jadi istilah-istilah itu perlu dikoreksi. Yeshua penebus dosa. Kalau penebus dosa yang didapat apa? Dosa. Yeshua bukan penebus dosa dan bukan penebus jiwa. Tetapi Yeshua pembeli jiwa. Karena saudara dan saya termasuk goyim. Sampai di sini bisa dipahami? Jadi kalau saudara membaca kitab suci dengan pola pikir Ibrani, saudara tidak akan bingung tentang istilah mengutus, diutus. Nah kenyataannya di situ Pak, ya memang tulisannya begitu, tapi pola pikirnya pola pikir Ibrani. Makanya kalau orang mengatakan Tuhan kok menyesal, ya karena Tuhan menciptakan manusia free will, Tuhan hanya bisa memberi input, tidak mengintervensi. Jangan begitu. Apa yang kamu lakukan itu salah. Itu hanya ngomong saja, Ruach HaKodes. Tidak langsung memaksa, pokoknya kamu harus belok kanan. Ini sama saja dengan robot. Begitu loh, saudara. Jadi kalau ada hal-hal yang tidak dipahami, perlu saudara tanyakan kepada ketua MK. Ya. Nanti kalau ketua MK kesulitan, ketua MK pasti akan bertanya kepada wakil gembala atau kepada saya. Bisa dipahami? Jangan tanyanya kepada orang yang tidak beriman. Nonton YouTube. Yang ditonton YouTube-nya
podcastnya orang yang menjelek-jelekkan kekristenan, saudaranya bisa duduk diam manggut-manggut. Benar juga ya, benar juga ya. Akhirnya apa? Gak mau lagi ke gereja, gak mau lagi beriman kepada Yeshua HaMasiah. Paham saudara? Ya, ini saja yang saya sampaikan, kiranya menjadi berkat dalam kehidupan Bapak Ibu saudara sekalian. Kita tahu bahwa Yeshua bukan hanya utusan, tetapi dia adalah Yahweh itu sendiri yang turun ke bumi dalam wujud seperti manusia. Amin buat firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Puji Tuhan. Sebelum saya tutup dalam doa, saya menghimbau bagi saudara-saudara yang punya anak atau cucu usia sekolah PAUD, sekolahkan di PAUD kita di Surya Gerisim, karena anak-anak itu sangat peka, sejak kecil harus diajar firman yang baik, dan jangan sampai ada yang dibully, karena kalau dibully itu akan melekat sampai tua, ya. Sehingga masa depannya seringkali ada orang yang dibully kemudian bunuh diri juga ada ya. Karena itu hati-hati, sekolahkan di PAUD Surya Gerisim. Kalau bukan kita sendiri yang mendukung, siapa lagi ya? Baik, kita akan akhiri. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa Yahweh, Engkau yang telah memimpin persekutuan kami dari awal sampai akhirnya. Sekarang kami tahu bahwa meskipun di dalam kitab suci ada perkataan mengutus, tetapi Engkau bukan sekedar utusan seperti orang mengutus orang lain atau beda pribadi, tetapi Engkau adalah Yahweh itu sendiri yang turun ke dalam dunia dalam wujud seperti manusia. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk tangan-tangan yang sudah memberi berkat untuk radio. Kiranya radio bisa tetap mengudara bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami akan pulang, kirim malaikat Tuhan untuk menjaga melindungi kami, tibakan di rumah masing-masing dengan selamat, baik yang berasal dari Ambarawa maupun yang dari luar kota. Tuhan sertai, jauhkan dari mara bahaya, malapetaka di jalan, orang jahat, serta kerusakan kendaraan. Dan sesampainya di rumah, apabila mereka akan melakukan aktivitas dalam kehidupan mereka, apa saja yang diusahakan dan dikerjakan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu, kiranya dibuatnyalah oleh Engkau berhasil, supaya dengan keberhasilan itu dapat dikembalikan lagi guna hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Berkati semua yang sudah ambil bagian dalam pelayanan pada saat ini, Engkau pakai semakin hari semakin heran. Sekarang berkatilah kami karena kami siap menerima berkat daripada-Mu. Mari kita angkat kedua belah tangan kita untuk menerima berkat Yahweh. Yefaraka Yahweh weyes mereka. Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yaer Yahweh pana oleh kawi kuneka. Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau anugerah. Yesa Yahweh pana oleh kawi yasemleka shalom. Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Sekarang pulanglah dan terimalah berkat. Kasih Bapa Yahweh Sang Pencipta, kasih karunia Adonai Yeshua HaMasiah Sang Pembeli Jiwa, dan Ruach HaKodes menyertai saudara sekalian sampai Maranatha. Adonai Yeshua HaMasiah datang kembali untuk yang kedua kali dan mengangkat kita semua. Haleluya.